ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Syirik dalam niat, keinginan, tujuan, yaitu berbuat suatu ibadah kepada Allah hanya menginginkan dunia saja. Ini syirik besar. Dunia saja. Yang ada di pikirannya, di tujuannya itu dunia tok, nggak ada gambaran akhirat, nggak ada. Seperti ini kemungkinan besar orang munafik. Munafik yang i'tiqadi, kalau iman tidak terbayang akan ada total seperti ini. Yang namanya iman itu pasti dia masih ada walaupun sedikit. Nah, itu berarti kecampuran riya namanya. Kalau ini total, betul-betul tidak mikirkan akhirat. Dia sholat hanya untuk dunia. Tok, nggak ada pikiran akhiratnya, nggak ada. Itu dikatakan syirkun niyah, syirkul qasdi, tujuan, atau iradah. Syirkul iradah, syirkun niyah, syirkul qasdi, atau syirkul iradah. Qala Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan keduniaan, kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Ulaika, mereka itu alladziina, orang-orang laysa lahum, tidak ada bagi mereka fil akhirah illa an-nar, kecuali neraka, wa habita ma sana'u, dan lebur apa-apa yang mereka perbuat fiha di dunia, wa batilun, dan batal ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka amalkan. Ini kalau sebatas campur, dia punya iman, ya, terus amalnya campur-campur, satu ingin dunia sebagian, satu ingin akhirat, masih ada pemikiran akhirat, ini belum total, belum kena ini. Tapi kalau total sama sekali tidak ada pemikiran akhirat, dunia tok di benaknya, itu syirkun akbar. Itu syirkun akbar, syirkul qasdi. Nah ini, laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tidak ada lain kecuali neraka. Wa habita ma sana'u. Ini sama dengan tingkatan la in asyrakta la yahbatanna amalu, habita ma sana'u wa batilun ma kanu ya'malun. Yang C, syirik dalam ketaatan, syirkut ta'ah. Ini kemarin sudah dibahas tapi perlu diulang, perlu. Adalah bentuk kesyirikan dalam masalah ketaatan kepada umara, para ulama, ahli ibadah, dan sejenisnya. Hah? Orang kok sejenisnya ini? Dan apa kalimat lain? Ada enggak? Ya umara, ulama, ahli ibadah, atau tokoh-tokoh, dan semisalnya, sepadannya. Saya khawatir di hewan-hewan kan, para ulama itu kok dewa sejenis dan semisalnya, bukan karena menyembah mereka seperti sujud kepada mereka dan lain-lain, bukan. Adapun prakteknya meyakini bahwa mereka berhak membuat syariat tanpa izin Allah. Tuh, udah ilham langsung dari Allah ini. Udah disak bon-bonan ini. Siapa sih? Orang diusap lo nyamplas ya. Babras apa nih? Tuh, boleh ini. Berhak berijtihad. Kalimatnya berijtihad, kalau bikin hukum menentang hukum Allah, wah ini tagut ini. Wallah tagut. Atau mentaati mereka sebagaimana taat kepada Allah, bahkan melebihi taat kepada Allah. Contohnya, mentaati mereka ketika menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dengan ikut menghalalkannya. Atau sebaliknya, mentaati mereka ketika mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dengan ikut mengharamkannya. Pokoknya mangkuling ini ngisore milu, padahal ngerti. Hatam Quran, hatam hadis, ulama
ngerti, ikut. Wah, ini bahaya besar ini. Ini syirkut ta'ah. Makanya orang-orang yang di pusat yang diperkirakan ngerti segera dikasih tahu. Sampai ngerti, nggak boleh takfiri. Kok bisa sampai menularkan itu ke bawah? Sampai ngerti, sampai sudah ngerti. Oh, ini bisa syirkut ta'ah. Tidak ada uzur orang sudah ngerti itu. Nggak ada uzur. Dalilnya sudah kemarin. Silakan dibaca. Di depan ini ceritanya siapa? Adi bin Hatim yang setengah bertanya kepada Nabi kenapa disebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Padahal kami tidak sujud, tidak sholat kepada mereka. Kata Nabi, fatilka ibadatuhum lahum. Ketaatanmu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu adalah ibadah. Ibadah dalam ketaatan. Yang D, syirik dalam cinta, namanya syirkul mahabbah. Makanya mahabbatullah jangan dibuang. Kok malah dibuang, di kelompok nom. Iya. Itu. Dalam pertemuan pertama saya sangkal yang tadi itu panik. Mereka mengatakan terus digimanakan, ya nggak tahu nanti ini kita musyawarahnya mah. Saya bilang terus mau dikemanakan itu kitab-kitab. Ya sekarang masih disimpan di kudangan. Dan terus digimanakan, ya nggak tahu nanti ijtihadnya musyawarahnya seperti apa. Saya udah panik. Ini nggak dikembalikan biye gitu, dipikul itu besok hari kiamat. Hartanya ru'yah itu. Ancaman dan syirkul mahabbah, yaitu mencintai seseorang sebagaimana cintanya kepada Allah atau melebihinya. Ini wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Sebagian dari manusia ada orang yang menjadikan andadan min dunillah, persamaan-persamaan selain Allah dianggap sama dengan Allah. Berarti syirik. Apa prakteknya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai andadan itu sebagaimana cintanya kepada Allah. Itu namanya cintanya dibagi dua, syirik. Tapi ini namanya mahabbatut ta'zim, cinta yang sifatnya mengagungkan. Tuh. Diduakan, cinta kepada Allah, mengagungkannya top kepada Allah, lalu diduakan kepada makhluk. Cinta kepada berhala, patung, kemana-mana dibawa, dibersihkan, dimandikan, dan seterusnya disembah. Batu ta'zim. Ancaman dan bahaya syirik. Contoh nyata cinta itu di dalam hati, nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, kan gitu lah. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Gini, makanya saya singgung tadi, ketika kita belum mendalami mahabbatullah, bagaimana cinta kepada Allah, kita nggak bisa membayangkan. Nggak bisa membayangkan. Jadi cinta itu nggak bisa digambarkan dalam hati, itu nggak bisa. Hanya alamatnya saja. Contohnya, man ahabba ahadan aktsara fi dzikri. Siapa yang mencintai, ini alamat cinta. Kita belajar alamat cintanya. Siapa yang cinta kepada seseorang, pasti dia sering ingat orang itu. Nah, ini dia, pasti itu. Gak mungkin cinta gak ingat, gak mungkin. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau ke WC ingat kamu. Ingat terus. Bagaimana Anda mengatakan cinta kepada Allah nggak pernah nggak pernah ingat kepada Allah? Itu ulama menanyakan, betul nggak cintamu itu? Koreksi cintamu kepada Allah itu. Makanya orang iman alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mau tidur ingat kamu. Makanya
aturan sunnah itu sampai terus, alhamdulillah, bismillah terus dalam segala gerakan kita. Itu pembuktian cinta seseorang. Maka kita lihat apa yang dominan di pemikiran kita, di ingatan kita di waktu kita hidup ini. Hati-hati loh ya. Jangan-jangan Anda cinta dunia, hubbud dunya. Yang diingat-ingat mobil, rumah, istri, anak, itu aja yang dominan di pikirannya. Mana nih cintaku sama Allah? Nah itu segera dirubah. Segera dirubah. Ya bulan depan kita ngaji mahabbatullah lah, biar ngerti, biar nggak timbul syirik di sini. Nah, itu isi hati, pekerjaan hati. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما